yang diyakini Nabi terakhir, Nabi atau Mr. M. Kalau saya sebut nama penuh nanti ya kena ini ya. Nah, jadi Mr. M inilah yang menjadi andalan utama yang disembah umat sebagai sebagai petunjuk ya. Sebagai petunjuk, sebagai bisa kita katakan sebagai pengganti Tuhan, karena Tuhan atau Allah dalam Islam itu tidak begitu dikenal, dan tidak banyak ambil andil pun di dalam peradaban orang Islam itu sendiri. Nah, dalam hal ini ya berbeda sangat dengan apa yang yakinkan dalam agama Kristiani ya. Makanya saya sarankan kawan umat Kristiani itu, karena begini kan, umat Kristiani saya kira bisa mengambil andil untuk membawa orang Islam ini kepada cahaya, kepada pencerahan yang saya maksud. Ya kan? Nah, jadi kalau membawa orang Islam ini, upaya-upaya untuk membawa orang Islam ini kepada kehidupan yang terang benderang, saya pikir sebagai saran itu lebih baik dikerahkan sebanyak mungkin waktunya itu kepada pemberdayaan akhlak. Nah, pemberdayaan akhlak, budi pekerti. Karena inilah yang sangat kering, yang sangat krisis, saya kira, krisis moral, krisis spiritualitas, sehingga umat Islam itu terus tertinggal dari dalam hal ini. Nah, jadi partisipasi umat Kristiani ini sangat penting untuk bisa memberi pencerahan bagaimana hidup manusia itu lebih manusiawi dalam beragama. Ya kan, ini yang sangat diperlukan, dan makanya saya ajak dan kawan-kawan Kristiani ini lebih terus mengkabarkan, memberitakan berita-berita baik, dan khususnya memfokuskan kepada pembentukan akhlak. Jadi di dalam Islam itu, kalau misalnya begini, kalau umat Kristiani coba menjelaskan persoalan ketuhanan, itu dalam masyarakat Islam itu tidak begini. Kalaupun mereka ingin mencoba mengerti, tetapi hanya sekedar untuk berargumen, sekedar ya dialog, dan tanpa ada kejujuran nampaknya untuk ingin tahu, sehingga ya sekedar debat kayak debat kusir gitu. Ya. Nah, jadi daripada meluangkan waktu tentang menceritakan tentang ketuhanan atau trinitas, kalaupun dijelaskan mungkin ya sekedar jelaskan sedikit mungkin. Nah, langsung fokuskan itu sebanyak mungkin waktunya itu kepada persoalan pembentukan moralitas itu bagaimana. Benar. Iya. Karena memang begini Pak, kita pun dalam kekristenan itu nggak ada gunanya pengetahuan di sini kalau ini kita nggak berubah. Benar. Karena Yesus Kristus itu Mesias. Dia itu Mesias selain menyelamatkan kita dari hukum yang memperbudak. Tapi Yesus itu juga dalam hidupnya kan penuh dengan kasih. Bahkan dia kasih yang sempurna dari yang tersempurna. Orang menyakitin dia mengajarkan kita kerendahan hati, dia mengajarkan kita kerelaan, dia mengajarkan kita kemampuan untuk berserah. Jadi, makanya dalam iman Kristen itu, keselamatan itu bukan tentang kita diselamatkan secara hukum, tapi juga pembaruan hati dan nurani kita untuk semakin baik, melihat sesama, kemudian menolong orang lain, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bagaimana dia menolong orang lain dan lain sebagainya. Cuma kita bahkan pun orang Kristen pun kita bahkan memang jujur aja saya sendiri pun masih kurang dalam hal seperti itu. Jadi yang Pak Cakra katakan tadi, memang sungguh kasihan teman-teman yang dari itu, karena memang mereka memikirkan keselamatan itu hanya tentang ini, padahal keselamatan itu ada di depan mata mereka, yaitu bagaimana hati mereka berubah. Bagaimana mungkin dengan menyakiti orang lain kita bisa selamat? Bagaimana mungkin dengan membun-bun manusia kita bisa selamat? Bagaimana mungkin dengan
menyakiti manusia yang lain hanya karena beda agama kita bisa dapat pahala. Kan itu ada yang salah dalam hal-hal dogmatis. Ya saya memang tak akan sebutkan mereknya apa, tapi memang buahnya itu yang menentukan pemahaman itu. Jadi memang benar kita harus beritahu mereka hal-hal yang spiritualitas, hal-hal batiniah. Tapi memang Pak, kita perlu akui seperti Kristus juga mengatakan bahwa banyak orang yang buta, banyak orang yang nggak bisa melihat, banyak orang nggak bisa mendengar. Makanya mengenai orang-orang seperti itu, nggak ada yang bisa menyadarkan mereka selain daripada anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberi anugerah, nggak mungkin mereka bisa lihat Yesus. Makanya bersyukur kita-kita ini bisa melihat Yesus, tapi memang ada orang yang buta. Mereka nggak bisa melihat Yesus itu. Bahkan bukan hanya tidak bisa melihat Yesus, mereka menghina-hina Yesus, menghujat Yesus. Padahal yang Yesus lakukan adalah keselamatan itu. Seharusnya apa yang Yesus lakukan itu menjadi refleksi bagi seluruh manusia. Ketika dia disakiti tidak melawan, ketika dia dihina tidak menghina balik, dia tidak bersalah tapi dibuat menjadi salah. Ketika dia dipukuli, dia tidak membalas pemukulan. Ketika dia disakiti begitu keji, Yesus malah mengatakan ampunilah mereka. Harusnya yang Tuhan Yesus lakukan ini adalah refleksi bagi kejahatan umat manusia hari-hari ini. Harusnya apa yang Tuhan Yesus lakukan ini adalah refleksi bagi orang-orang dunia yang mengedepankan egonya ini, yang ingin berperang, ingin saling menyakiti. Harusnya perlakuan Yesus ini adalah tamparan bagi orang-orang yang selalu ingin mengedepankan kepentingan dirinya sendiri. Harusnya begitu. Tapi memang banyak orang tidak bisa lihat, buta. Banyak orang nggak bisa dengar, tuli. Banyak orang nggak bisa jalan, lumpuh. Makanya di Injil itu orang lumpuh, orang buta, orang tuli itu gambaran kita semua. Jadi memang ya betul kita harus sadarkan mereka tentang akhlak. Tapi disadarkan bagaimanapun kalau mereka sudah buta, ya nggak bisa selama kebutaan itu, selubung itu Tuhan tidak bukakan. Nggak bisa, Pak. Tapi ya memang kita nggak boleh putus asa. Ya begitu kira-kira. Ya, benar. Benar, Lia. Itulah ya saya sangat berterima kasih sekali atas upaya-upaya anda-anda ini yang memberitakan ya kabar-kabar baik ya, kabar-kabar gembira. Karena ini penting ini, karena apalagi ini orang-orang Islam yang muda-muda ya, kami ini yang muda-muda. Umumnya orang Islam itu tidak mengerti apa yang mereka ikutkan. Nah, itu satu. Kemudian dalam Islam itu sudah menjadi tradisi jangan pertanyakan, jangan berpikir. Kalau berpikir itu kamu jadi murtad. Sehingga kalau kita tidak berpikir, tidak menggunakan hati nurani, maka tidak ada instrumen yang bisa kita ukur apa yang kita lakukan kan gitu. Apalagi persoalan akhlak dan moralitas. Nah, disinilah celakanya umat Islam. Dan terus tertinggal dan terus terlilit dalam kenestapaan. Nah, jadi persoalan akhlak tadi ya, mungkin sebagai ini ya, sebagai saran atau gagasan, mungkin Elia bisa mendekati dalam dimensi uswatun hasanah. Nah, uswatun hasanah dalam Islam itu artinya perangai dan perilaku-perilaku yang baik, yang agung. Persoalannya di dalam Islam itu tidak ada mekanisme yang bisa dilakukan agar bisa terwujudnya uswatun hasanah yang dibayangkan umat. Nah, jadi di sini umat Kristiani bisa terjun ke sana untuk membahas, hey kalian orang Islam ini kan ada konsep uswatun hasanah. Nampaknya kalian ada kendala untuk mewujudkan persoalan uswatun hasanah. Kalau itu penting, apa bisa yang kami bisa bantu? Nah, karena dalam kitab Bible itu banyak elemen-elemen yang bisa dipergunakan, yang bisa diterangkan kepada orang Islam agar orang Islam itu bisa mengerti tanpa orang Islam itu dulu harus masuk agama Kristen dulu. Yang penting mereka jadi orang baik-baik, ya kan? Nah, yang penting mereka nanti bisa pelan-pelan pelajari kitab Bible sendiri gitu. Nah, dalam hal ini
penting nanti ditunjukkan, kan dalam Bible itu ada beberapa ayat yang sangat relevan sekira. Misalkan dari buahnya itu kamu akan mengenal siapa mereka. Nah, ini proses alam yang tidak bisa mereka nafikan. Nah, apapun dalam Islam itu, misalkan mereka bilang, oh kami ini Tuhan lebih besar, lebih hebat, Allah satu-satunya Tuhan. Tapi dalam kenyataan, orang Islam tidak menyembah Tuhan yang mereka yakini. Yang dalam praktek ya, dalam praktek tidak ada. Nah, yang mereka ikutkan seperti saya katakan tadi, ya Mr. M ini, ajaran-ajaran Mr. M ini, sedangkan ajaran Mr. M ini hanya menjerat mereka ke dalam kezaliman dalam beragama. Nah, terutama dalam dimensi syariat Islam. Sama-sama kita sudah lihat di depan mata kita ini bagaimana orang Islam itu memperlakukan manusia. Termasuk orang Islam itu sendiri diperlakukan yang tidak manusiawi. Nah, jadi dengan adanya ayat-ayat dalam Bible itu yang terkait dengan moralitas, yang terkait dengan pemberdayaan hati nurani, yang terkait dengan kejiwaan, nah itu bisa digunakan untuk menjelaskan kepada orang Islam, kami kalau dalam agama Kristen begini cara membentuk perilaku dan sikap sikap kejiwaan dan moralitas dan spiritualitas. Nah, nampaknya kalian orang Islam mungkin bisa kalian wujudkan uswatun hasanah dengan langkah-langkah yang kami lakukan. Nah, jadi dalam hal ini kita cuma menawarkan. Nanti kalau mereka terima ya boleh, tapi kalau mereka tolak juga nggak apa-apa. Tetapi mereka harus tahu, orang Islam harus tahu bahwasanya uswatun hasanah bagi mereka itu penting. Pada saat yang sama, tidak ada komponen di dalam Islam itu yang bisa membawa mereka kepada uswatun hasanah yang mereka bayangkan. Karena memang tidak ada. Saya kira itu bisa jadi celah ya. Bisa jadi celah Elia gunakan dengan banyak kawan-kawan Kristen yang dalam umat Kristiani. Nanti komal-komal yang begini semakin sering komal-komal itu mengarah kepada pembentukan moral, mungkin semakin ini mungkin akan ada positif ya, energi-energi yang positif. Oke. Ya, thank you Pak Cakra ya. Nanti kita boleh diskusi lagi tentang hal-hal seperti ini, tapi mungkin di private aja untuk tahu lebih dalam seperti apa ya. Boleh. Ya, Terima kasih banyak nih Elia. Thank you Pak ya. Sehat dan sukses selalu ya. Ya, Tuhan berkati ya. Iya. Oke, saya minta pamit dulu ya. Ya. Oke. Ya, jadi yang disampaikan Pak Cakra itu teman-teman ya, saya memang tidak punya otoritas untuk mengklaim seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, Mr. M beginilah apa begini gitu ya. Itu pandangan beliau ya, tapi yang saya maksud adalah memang adalah benar kalau kita itu untuk apa kita beragama, tapi agama itu tidak membawa kita kepada kehidupan spiritual yang baik dan membuahkan kehidupan sehari-hari yang semakin serupa dengan juru selamat teladan kita itu ya. Tapi memang dalam iman kita Kristen nggak cukup berbuat baik. Kenapa nggak cukup berbuat baik? Karena kita perlu dilahirkan kembali. Nah, satu-satunya iman di dunia ini yang menawarkan agar kita dilahirkan kembali dari Kristus itu ya hanya kekristenan. Karena apa? Karena ketika kita dilahirkan dari dunia ini, ya dunia ini hanya membuahkan kekacauan. Tetapi ketika kita mau dilahirkan kembali dari Kristus, ya kita akan semakin serupa dengan Kristus itu yang melalui apa? Ya baptisan. Jadi baptisan itu adalah instrumen yang Allah sediakan melalui sakramen agar kita bisa lahir kembali dari Kristus. Karena dengan baptisan kita menyatu dengan Kristus, mati bersama dengan Dia, dan bangkit kembali sebagaimana Ia bangkit. Jadi memang adalah langkah yang baik yang tadi Bapak sampaikan Pak Cakra itu. Tapi kalau kita melihat lebih dalam dari sisi kita sebagai orang Kristen, tentu saja itu jauh masih dasar sekali, karena kita perlu melakukan apa yang tidak kelihatan, yaitu apa ya, sakramen-sakramen tadi. Karena melalui sakramen itu ada kuasa agar kita bisa melakukan apa yang kita yang berdosa, begitu. Makanya bersatu dengan Kristus itu penting teman-teman ya.
Karena apa? Ya hanya Kristus yang sempurna. Ada nggak yang sempurna selain Yesus? Tuh nggak ada. Buktinya apa? Hanya Dia yang hidup kembali dari kematian. Banyak kisah-kisah di dunia ini orang hidup kembali, tetapi ya mati juga. Tapi hanya Yesus yang mati sekali dan hidup untuk selama-lamanya. Begitu kira-kira, ya. Jadi kita nggak punya alasan untuk apa? Untuk menutup mata bahwa memang Yesus yang teladan yang sempurna itu, begitu. Jadi memang sabar ya, ini banyak banget yang mau naik soalnya. Siapa sebenarnya yang disalib? Ya Yesus lah. Silakan Julius. Iya, salam Kakak Elia. Ya silakan, katanya apa? Hmm. Jadi gini ya Kakak Elia, ya saya bertanya ya bagaimana kita orang yang mengikuti Yesus ini, yang dikatakan kita adalah Kristen mengikuti Yesus ini, apakah kita mati itu ya contohnya gini ya, apakah kalau kita mati kita harus dikuburkan atau harus dibakar kalau di dalam ya, iman Kristen dibakar juga sama, dikubur juga sama, tidak masalah karena tidak berpengaruh, karena yang dilihat bagaimana kita masuk surga itu atau kita kembali ke tempat yang kekal itu adalah bagaimana kita cara mengikuti atau kita itu hidup ya sesuai dengan Yesus Kristus ya. Karena contohnya kayak ya teman-teman atau keyakinan lain, mereka bilang kalau mati itu kalau tidak dikubur miring atau kepalanya ke bawah atau kepalanya ke atas atau menghadap ke mana ke sini kayak gitu berarti tidak masuk surga, malah siksaan kuburan begini. Nah, Gak ada jadi pertanyaan urusan saya bagi intinya, orang Kak, yang intinya gini Kak, pertanyaan saya apakah kita itu dikubur juga bisa atau dibakar juga bisa, atau yang gimana yang baik atau gimana semua bisa Kakak, tolong jelaskan. ya apapun orang mati itu orang mati ya udah mati, tidak ada artinya lagi ketika dia sudah mati. Ketika dia sudah mati, mau dikubur, mau dibakar, mau diapain, itu tidak berpengaruh pada keselamatannya. Yang paling penting ketika dia masih hidup, karena ketika dia sudah mati tidak ada lagi pengampunan. Jadi selama jiwanya masih di dalam tubuhnya, itulah kesempatannya untuk bertobat. Jadi orang hanya karena kepalanya arah utara, kakinya arah kiri, itu nggak mengubah keselamatan. Bentuknya dimakan paus atau jadi abu dibuang ke laut, apakah itu berpengaruh pada jiwanya? Tidak, karena jiwanya sudah meninggalkan tubuhnya. Jadi itu tidak ada pengaruh, karena iman kita tidak iman yang ngurusin yang begitu-begitu. Iman kita yang mengurusi keselamatan jiwa. Itulah yang paling penting. Keselamatan jiwa itu yang paling penting. Karena apa? Bukan tubuh kita yang hari ini yang akan kita gunakan di langit bumi baru yang nanti. Karena tubuh kita yang lama ini harus mati untuk mengenakan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan yang akan Tuhan kita anugerahkan yang sesuai dengan langit bumi baru. Karena tubuh kita yang lama, darah dan daging ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang rusak ini nggak mungkin dibawa ke langit bumi baru yang sempurna itu. Jadi nggak ada urusan mau dibakar, mau diapain, nggak ada urusan. Cuma dalam tradisinya orang Kristen, memang kalau bisa dikubur lebih baik dikubur. Tapi itu bukan sebagai syarat untuk keselamatan. Karena keselamatan itu, status selamat atau tidaknya selesai ketika dia sudah mati. Jiwanya sudah pergi meninggalkan tubuhnya. Jadi mau dikuburkannya berapa meter atau kepalanya arah mana, itu tidak punya pengaruh bagi keselamatannya. Makanya itu nggak diatur secara jadi Taurat baru dalam iman kita tuh nggak ada. Itu ya, jadi nggak usah pusingkan hal-hal seperti itu. Tuhan Yesus pernah mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati, ya orang mati ya mati, gitu.
Yang paling penting yang bisa kita lakukan adalah pertobatan kita sebelum kita mati. Karena kematian itulah finalitas daripada pertobatan kita yang menentukan keselamatan kita. Jadi ya itu nggak ini Pak, nggak penting untuk dibahas. Gitu ya. Iya, oke Kak, makasih ya. Saya udah puas dengan jawabannya ya. Kemudian ya masalah pembaptisan ya. Lalu menurut iman Kristen itu kan maksudnya pembaptisan yang benar adalah dibaptis dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Benar nggak Kak? Ya. Iya. Soalnya tadi ada Bapa orang dan yang Anak dan Roh tadi Kudus. yang saya tadi udah dari pertama nonton gitu kan, dia bilang mau baptis ulang atau gimana yang kakak dia bilang, tetapi kalau menurut Kristen itu kan pembaptisan yang benar itu adalah kita itu dibaptis ya dalam pembaptisan seperti pembaptisan yang dilakukan Yohanes, yaitu pembaptisan kalau kita manusia sekarang ini yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kan gitu. Ya kakak Lia ya benar kan? Ya, ya. Iya, oke. Terima kasih ya kakak. Pertanyaan saya tadi tuh ya, maksudnya saya membingungkan ya, karena saudara-saudara saya juga dia kebanyakan di luar negeri dan mereka bilang apakah saya mati saya dipulangkan mayat saya ke kota asal saya apa dibakar atau gimana. Makanya saya Nggak penting perlu dia bertanya. bertobat aja. Itu ya. Oh, oke, oke. Oke. Iya, oke. Jadi kesimpulannya keselamatan itu tidak berpatokan kepada dikuburkan menghadap ke sini ke sana atau ada Enggak. dikubur seperti macam segala. Oke Kak, Ya. makasih penjelasannya. Oke. Ya, Terima thank kasih you. Tuhan Yesus memberkati. Ya jadi nggak ada pengaruhnya ya, kuburan mau gimana terserah Shalom, lah. shalom Kak. Ya silakan bertanya Pak Iya Kak. Eci. Kan waktu itu saya kan dari gereja tua yang dibaptis percik. Nah, tapi saya terpanggil gitu jadi pengen jadi hamba Allah gitu. Terus saya ke Jakarta, saya kuliah. Tapi saya kuliahnya di karismatik gitu. Nah, pas di karismatik dibilang kan harus dibaptis. Terus tapi kan saya sudah dibaptis di gereja tua gitu. Nah, karena saya waktu dibaptis di gereja tua itu saya hanya mengerti, saya bertanya sama guru pembimbing apa baptisan itu, saya bilang kenapa tidak boleh baptis berulang kali. Dia jawabnya kayak baptis 2 kali itu seperti nama kita dicap, jadi di surga itu nggak terbaca gitu. Ini saya tidak mempersalahkan siapa-siapa ya Kak, ini diri saya sendiri. Jadi kayak pas masuk di karismatik saya dibilang harus dibaptis kan. Terus saya bukan dibilang tapi kayak pengajaran tentang baptisan gitu. Terus saya angkat tangan, saya mau dibaptis gitu. Tapi yang menjadi beban saya sekarang adalah saya kan kembali pulang ke kampung saya. Saya kan kembali ke gereja tua. Saya merasa kayak beban gitu kalau mau pelayanan, kayak ya ampun saya kan sudah dibaptis 2 kali, ini gimana, saya berdosa nggak dalam pelayanan. Kira-kira begitu Kak. Ya minta ampun aja sama Tuhan. Akui kalau kamu salah. Ya itu aja. Nggak ada solusi lain menurut saya selain itu. Iya Kak, soalnya kan dalam pelayanan aku kayak merasa tertuduh, merasa bersalah banget. Makanya baru tahun ini saya kayak memberanikan diri untuk menjadi pengajar sekolah minggu. Selama ini kayak ya udah mereka tahu saya itu tamatan teologi, tapi saya tetap berdiam diri di rumah karena merasa tertuduh aja gitu Kak. Ya. Ya minta ampun aja sama Tuhan dan terus melayani aja, nggak usah tertuduh. Karena setan itu yang nuduh-nuduh itu setan itu. Oh, makasih banyak Kak. Kak, Oke, Tuhan gitu memberkati ya. ya Kak. Wah, Ampun. gitu ya. Makanya aduh, cuma ya mau gimana ya, hidup ini macam-macam lah ceritanya. Dan perbedaan gereja ini pulanya banyak sekali. Tapi itu ya sejauh mana kebenaran itu dipahami, maka sejauh itu dia menerima gitu loh. Jadi ya kita juga nggak boleh menghakimi dia, oh kamu nggak begini gini. Sulit teman-teman, itu wah misteri itu. Makanya ya yang bisa dilakukan ya kalau kita tahu itu salah, kita sadar kita salah waktu itu, ya minta ampun sama Tuhan dan minta tolong sama Tuhan untuk bimbing terus. Ya.
Ya silakan, siapa ini Don Free? Selamat malam. Malam Kak Elia. Ya silakan, mau tanya apa? Kak Elia, saya kan Kristen. Saya pengen tanya tentang yang di Wahyu 20. Itu ada konteks kerajaan 1000 tahun ya. Itu gimana ya, Kak? Ya, kerajaan 1000 tahun itu ada banyak penafsiran ya, tapi saya setuju bahwa kerajaan 1000 tahun itu adalah hari ini. Kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang dimulai ketika Yesus datang sebagai raja kelahiran sampai dia kelak Yesus datang yang kedua kali. Jadi kerajaan 1000 tahun itu bukan kerajaan yang literal benar-benar 1000 seperti yang dipahami oleh banyak sekali gereja modern hari-hari ini. Tapi kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang berdiri selama pemerintahan Mesias. Nah, pemerintahan Mesias itu kapan dimulainya? Ya ketika ya pada hari Pentakosta sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, karena pemerintahan Mesias itu ya gereja. Nah, gereja itu lahir pada hari Pentakosta. Sejak masa itulah kerajaan 1000 tahun itu dimulai sampai nanti kedatangan Tuhan kita yang kedua kalinya. Itu kerajaan 1000 tahun yang saya paham, yang saya percayai. Saya tidak percaya kerajaan 1000 tahun itu nanti. Kenapa? Kita baca dalam Wahyu ya tentang kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua yaitu iblis atau setan dan mengikatnya selama 1000 tahun. Mengikat dalam perspektif orang Ibrani artinya adalah membatasi kuasanya. Ia melemparkan ke dalam jurang maut, lalu menutup jurang maut itu dan memeteraikan di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Artinya apa? Kerajaan 1000 tahun itu adalah dari zaman Yesus, dari zaman Pentakosta, sampai nanti akhir zaman sebelum kedatangan Antikristus. Kenapa? Saat inilah iblis diikat. Diikatnya artinya apa? Kuasanya, otoritasnya dibatasi untuk tidak menghambat penginjilan. Jadi selama 2000 tahun ini, iblis itu dikurangi kuasanya, diikat kuasanya untuk tidak menghalangi Injil tersebar ke seluruh bumi. Ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, dan aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus untuk masa 1000 tahun. Inilah orang-orang martir yang mati selama 2000 tahun ini. Orang-orang yang mati demi nama Yesus, mereka pasti di Firdaus memerintah bersama dengan Kristus. Namun orang-orang mati lainnya yang tidak hidup kembali sebelum berakhir masa kerajaan 1000 tahun itu, itulah orang-orang yang tidak percaya Yesus yang sudah mati. Inilah kebangkitan yang pertama. Ya. Berbahagia dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kebangkitan pertama itu kapan? Kebangkitan pertama itu adalah ketika orang mati dan selamat. Kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka. Kematian yang kedua adalah neraka itu. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dia selama 1000 tahun. Nah, kalau kerajaan 1000 tahun itu nanti, maka untuk apa iblis dilepaskan lagi kalau Yesus sudah datang? Kan beberapa orang mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu nanti Yesus datang buat kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau nanti Yesus sudah datang baru memimpin kerajaan 1000 tahun, untuk apa iblis dilepaskan setelah itu? Ya, jadi saya tidak percaya kerajaan 1000 tahun itu nanti. Hari ini kita telah hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Loh, sekarang kan udah 2000 tahun, belum udah lebih dari 1000. 1000 itu jangan dipahami literal.
Karena kitab Wahyu itu kitab apokaliptik. Itu kitab yang penuh dengan simbol. Misalnya binatang dari jurang maut dan dari laut. Laut itu simbol maut. 1000 itu simbol kesempurnaan. Karena 1000 itu dalam gematria Ibrani 10 pangkat 3. 10 itu artinya angka yang penuh. 3 itu angka ilahi karena Allah Tritunggal. Maka 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000, artinya kerajaan yang penuh di dalam kegenapan Allah. Bukan benar-benar 1000 tahun. Begitu. Jadi kita sedang hidup dalam masa kerajaan 1000 tahun ini. Di zaman inilah Yesus masih memerintah. Dan nanti ketika iblis itu dilepaskan, itulah masa antikristus, di mana artinya nanti kita orang Kristen akan dianiaya. Nah, sekarang kita belum mengalami aniaya yang hebat. Artinya iblis masih dibatasi kuasanya. Tapi nanti sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, iblis itu akan dilepaskan begitu rupa. Sampai nanti orang Kristen akan dianiaya begitu hebat. Itulah masa tribulasi, masa aniaya besar. Nah, itu artinya. Jadi baca kitab Wahyu itu harus hati-hati. Tidak boleh ditafsirkan tidak beraturan. Nah, kebangkitan pertama itu adalah orang yang mati di masa sekarang ini, tapi tetap percaya Yesus. Artinya dia tidak di alam maut, tapi sudah bangkit pergi ke Firdaus di dalam roh. Tapi kebangkitan tubuhnya itulah nanti kebangkitan kedua itu. Gitu ya. Kalau yang tadi ayat 6 itu dibilang mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun, berarti gimana itu hari ini ya? Yang mereka itu. Bahkan orang-orang yang mati yang percaya Yesus hari ini kan ada di Firdaus bersama dengan Yesus kan? Oh, jadi memerintah bersama Yesus di Firdaus. Ya, Paulus, Petrus, Bunda Maria, Bartolomeus, mereka sana, hidup mereka di sana, di langit sana, di Firdaus. Nah, mereka memimpin bersama dengan Kristus yang di sorga atas seluruh bumi ini. Makanya mereka nanti yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Karena mereka nggak mati, mereka tetap hidup, brother. Paulus, Petrus, itu kalian pikir mati? Tidak, mereka tetap hidup di sana. Rohnya hidup, jiwanya hidup. Meskipun tubuhnya masih di sini karena belum hari kebangkitan kedua. Makanya ketika roh mereka tetap hidup pergi ke Firdaus, itulah kebangkitan pertama itu. Gitu. Berarti Kak, habis ini ada masuk masa antikris ya? Ya. Nah, ketika masa antikristus itu, itulah yang dimaksud iblis dilepaskan untuk sementara waktu. Ayat yang ketiga. Kan dikatakan setelah itu ia akan dilepaskan untuk waktu yang singkat. Nah, itulah masa aniaya yang Tuhan Yesus bilang di Matius 24. Antikristus yang akan menganiaya orang Kristen. Nah, antikristus itu ternyata dalam tafsirnya para bapak gereja itu bukan dari orang Kristen. Tapi ternyata antikristus itu berasal dari orang Yahudi. Bukan dari Kristen. Ada yang mengatakan itu dari suku Dan. Karena suku Dan itu tidak termasuk di dalam suku yang dimeteraikan dari 144.000 orang Israel itu. Kalau kita lihat kan Wahyu di akhir 21-22 ya pasalnya. Itu kalau saya lihat ini pasal 21-nya sudah cerita Yerusalem baru ya. Langit baru. Ya, itulah langit bumi baru, betul. Itu setelah kedatangan. Jadi range Wahyu 20 ayat 7 sampai Wahyu 20 ayat 15 masuk ke pasal 21 itu pasal yang menceritakan antikris ya, sebelum Wahyu pasal 21 langit baru bumi baru. Wahyu 20 sampai Wahyu yang ke-20, Wahyu 20 itu udah bicara antikris.
Karena ayat 4 sampai berikutnya itu mendeskripsikan tentang mereka yang memimpin bersama Kristus. Tapi di ayat 3-nya itu sudah menyatakan tentang masa antikristus itu. Nah, ayat yang ketujuh itu, Wahyu 20 ayat yang ketujuh itu sudah berbicara tentang penghukuman si iblis. Artinya setelah masa antikristus itu. Makanya dikatakan setelah masa 1000 tahun itu berakhir. Itu masa antikristus, ya. Yang ketujuh. Jadi Wahyu 20 ayat 7 itu bicara masa antikristus itu. Lalu ayat yang ke-10-nya itu berbicara tentang mereka yang dihanguskan oleh Tuhan. Berarti sudah berbicara kedatangan kedua. Nah, Wahyu yang ke-11 ketika Kristus datang di Wahyu 10, ayat 10 tadi, ayat yang ke-11 tadi itu dia menghukum seluruh iblis dan seluruh pengikut-pengikut iblis dan penghakiman besar. Itu di Wahyu 20 ayat 11. Lalu ayat 21 mulai masuk ke langit bumi baru. Berarti iblis itu dihukum, dihakimi, dan para pengikutnya dibuang ke neraka. Itu Wahyu 20 ayat 7 sampai 15. Setelah itu Wahyu 21 sudah berbicara tentang orang-orang pilihan di dalam langit bumi baru di dalam surga. Sampai Wahyu yang ke-22. Begitu. Ya, kalau saya lihat Kak, di Wahyu 21 ayat 2 ini Yerusalem baru turun dari surga. Berarti Yerusalem baru beda dengan surga ya? Yerusalem baru itu ya orang pilihan itu. Yerusalem baru itu bukan tempat. Yerusalem baru itu orang. Itu bukan kota. Oh ya, ya mereka turun dari Makanya baca ya berikutnya. Aku juga melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Mempelai laki-laki itu siapa? Kristus. Mempelai perempuan itu siapa? Gereja. Gereja. Makanya di Yerusalem baru itu ya gereja. Kita lah Yerusalem baru itu orang Kristen. Makanya dikatakan Yerusalem baru itu berdandan seperti pengantin perempuan kepada suaminya. Artinya kita Yerusalem baru, kita umat Allah, mempelai perempuannya Yesus, itu mendatangi Kristus sebagai mempelai laki-laki. Jadi yang turun itu ya manusia, bukan tempat itu. Itu berbicara tentang kita, manusia, Yerusalem baru yang dikuduskan oleh Tuhan. Begitu. Jadi itu bukan kota. Jangan kamu bayangkan kota, ada gedung-gedung atau tempat. Tidak. Itu manusia itu. Yerusalem baru itu orang. Ya gereja itu. Semua orang yang percaya kepada Yesus. Makanya kita disebut mempelai perempuan. Dan Yesus itulah mempelai laki-laki. Ya, kebanyakan orang pikir kan Yerusalem baru itu kan kayak kota gitu kan. Nggak banyak kan yang dengar Yerusalem baru itu orang-orang kan. Yerusalem baru itu orang, kita. Makanya di kitab Hosea kan Allah kan digambarkan sebagai suami dan umat Israel digambarkan sebagai istri. Jadi hubungan Allah dengan umat Israel itu digambarkan seperti suami istri. Makanya Tuhan Yesus mempelai laki-laki menggambarkan hubungannya dengan kita sebagai mempelai perempuan. Kita lah mempelai perempuannya Kristus itu. Makanya perjamuan kawin anak domba. Oh, anak domba itu kan Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita lah mempelai perempuan. Orang percaya. Begitu. Gitu ya? Ya, Kak. Oke ya. Nah, coba ayat ke-17, Wahyu 22 ayat 17. Coba kamu baca. Wahyu 22 ayat 17. 17. Ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu Roh dan pengantin perempuan. Pengantin perempuan itu siapa? Ya, gereja. Roh itu siapa? Ya, Roh Kudus. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Karena siapakah air kehidupan itu? Tuhan Yesus sendiri.
Karena Tuhan Yesuslah pohon kehidupan yang menghasilkan air hidup itu. Karena dialah sumber hidup. Nah, kita bisa hidup kekal karena kita bersatu dengan Yesus sang hidup itu. Jadi pengantin perempuan itu ya kita, orang percaya. Itu ya. Ya. Kak, Nah, ini kalau itu nggak banyak kota, yang tahu gimana ya. kota bisa ngomong? Kenapa? Nggak banyak yang tahu ya. Yerusalem baru itu maksudnya gereja atau orang-orang ya. Heeh. Ya. Kayak gitu ya. Iya, Kak. Kita lanjut ya. Makasih Kak ya. Iya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati ya. Enak belajar Alkitab tuh ya. Ini ya teman-teman ya. Wahyu 22 ayat yang ke-18 dan berikutnya. Ini perkataan Tuhan Yesus nih, mulia sekali. Aku di sini Yohanes. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuatan kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau orang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Ia yang bersaksi tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Ayat 21-nya, anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ya, jadi waktunya sudah dekat. Biarlah kita mempersiapkan diri untuk